Tribuners, saat ini saya sedang bersama Dr. Andes Imam Supardi, seorang ahli kimia, seorang mantan TNI Angkatan Laut, dan seorang yang paham tentang sejarah. Dr. Andes Imam Supardi juga sempat mengenyam pendidikan di sekolah rakyat, sekolah guru bantu, dan pernah mendapatkan kesempatan belajar di Massachusetts, Amerika. Suatu hal yang tidak main-main, tapi hari ini saya berkesempatan untuk bertemu sekaligus berbincang dengan beliau. Halo Bapak Imam Supardi. Halo, selamat siang. Baik-baik. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Kami dikasih kesempatan. Iya. Bapak juga mau menerima ajakan kami untuk berbagi kisah, berbagi cerita yang kami yakini sangat inspiratif Pak. Nah, silakan aja. Iya Pak. Dengan pendidikan dan pengetahuan Bapak yang begitu banyak nih Pak ya, apakah Bapak Imam Supardi ini suka belajar atau itu adalah sebuah panggilan, Pak? Begini ya, minta maaf ya. Iya, Pak. Sebenarnya saya itu dari kecil suka belajar. Jadi soalnya pernah saya minta maaf ini, nilai ujian SR saya itu, waktu kan hanya 3 dulu. 3 mata pelajaran. 3 mata pelajaran. Apa saja itu, Pak? Ingat bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia, pengetahuan umum, pengetahuan umum, berhitung. dan berhitung. Ya, itu nilai saya 10, 10, 8. Waduh, hebat ya, Pak ya. Waktu itu ya. Bapak Imam Supardi ini kan pernah belajar di Massachusetts, Amerika. Itu tahun berapa, Pak? Dan jurusan Itu apa yang Bapak sekitar ambil? itu kan pengambilan kapal ya. Oh iya, Pak. Pengambilan kapal, penyapu ranjau, saya bahkan elektro gitu ya. Oh, teknik elektro Teknik ya, Pak elektro ya, bahkan kapal elektro saya. ya? Itu tahun berapa, Pak? Itu tahun 1971. 1971. Ya. Nah, Akhirnya bawa kapal pulang sampai di sini sekitar 72, 73. 72 tahun 1972, 73 sudah sampai di Surabaya. Ya. Itu, Pak ya. Bapak Imam Supardi kan memiliki keahlian khusus nih Pak dalam bidang elektronika. Mengapa sih Pak Bapak menyukai bidang itu? Begini ya, dulu itu sekolah itu tidak ada apa namanya perbedaan IPA dan IPS itu tidak ada. Berbeda dengan zaman sekarang ya Ya, Pak? berbeda Sekarang jauh. Lebih dikhususkan IPS sama Nah, kalau dulu kan sama. iya. Jadi karena waktu sekolah dari SR itu saya rajin berhitung, itu. Oleh karena itu selalu berhitung saya itu selalu 10 dulu tuh nilai itu. Iya, iya Pak. Nah, kalau namanya sekolah zaman Belanda itu pakai sabak itu ya. Apa itu Pak? Sabak itu dari tanah yang dari lingkaran gitu, mesti pakai grip itu juga namanya sabak dan grip itu namanya. Tidak ada kertas, belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Jadi dulu namanya sekolah rakyat itu adalah ladder sampai school atau underwest gitu ya. Nah, kalau sekolah menengah itu middle, back, underwest gitu ya. Itu dulu bahasa Belanda. Setelah itu tahun 43 Jepang datang sudah kan, diganti sekolah rakyat itu. Jadi Oleh karena itu saya keluar ijazah saya nama sekolah rakyat sudah. rakyat Iya, sekolah rakyat dulu gitu ya. apa sih Pak? Kami juga penasaran apa yang membuat Bapak dulu ingin menjadi seorang TNI Angkatan Laut dulu ya Pak ya? Iya. Padahal kan Bapak sudah mempelajari banyak bidang keilmuan nih Pak. Iya. Apa yang Bapak Begini, saya dulu ya kecil saya memang kepingin belajar jauh, gitu ya. Karena apa? Waktu saya kecil itu ikut bertani, ya. Saya bertani, suruh mencangkul sama orang tua saya. Nah, setelah saya siang-siang itu berteduh di bawah pohon mangga itu lihat saya terbang lewat, gitu ya. Saya angan-angan kepingin bagaimana bisanya naik pesawat terbang itu. Padahal saya seperti ini gitu ya pikiran saya waktu itu. Iya. Akhirnya di tempat saya itu ada latihan tentara. Di Jombang sana itu ada latihan tentara. Iya, di Jombang. Nah, saya kok lihat tentara kok gagah-gagah gitu ya. Ingin jadi tentara. Tapi sekolah saya sekolah guru kan gitu ya. Bingung saya. Akhirnya jadi guru. Jadi guru jadi tentara nggak boleh sama ibu saya. Kenapa Pak? Karena kalau jadi tentara mesti nggak di rumah katanya amblas gitu ya. Jauh gitu ya. Apa yang membuat orang tua akhirnya mengiyakan? Kan bagaimana? Ya tidak mengiyakan, saya minggat. Oh gitu. Minta maaf ya. Bapak meyakinkan mereka. Iya. Itu Enggak. Sulit memang orang tua waktu itu, kakak saya sama tentara nggak boleh. Soalnya apa yang membantu kerja di rumah nggak ada nanti kalau jadi tentara. Iya. Kalau jadi guru kan masih mudah gitu ya bekerja di situ. Terus saya
malam-malam gitu ya, kepingin jadi tentara tadi. Kayak kalau gini ya sulit ya. Ada tetangga saya bilang sama saya, manggil saya Di gitu, Di, kamu nggak ikut saya ke Sidoarjo? Nggak punya uang, balik saya gitu. Ya minta ibumu katanya. Terus saya coba aja minta ibu, Bu, saya mau meluk wanita ke Sidoarjo. Nggak usah, soalnya yang merawat sawahnya siapa? Nggak usah, kamu nggak usah kemana-mana. Itu. Terus akhirnya saya tidur tidak di dalam kamar. Saya coba-coba pintu saya tutup, saya tidur di luar rumah. Yang enggak apa-apa ya, hanya pakai satu setel aja. Langsung Pak, jam 3 pagi Pak tangga saya itu ubah saya berangkat. Nah itu saya sampai Sidoarjo. Dari Sidoarjo kan banyak keluar belas itu. Tapi di depan saya itu kelihatan banyak anak kecil-kecil mengambil rontokan gayam itu, tahu gayam? Buah gayam itu rontokan, itu diambil dijual. Nah saya nggak punya uang, ikut anak-anak kecil itu beli gayam itu ya di situ pagi. Gayam dapat 2 karung, berapa hari 3 hari dapat. Pak Niti pulang, nah pulang nggak bisa bayar Pak Niti saya, jadi kan nagih ibumu katanya gitu. Ya sudah akhirnya kan pulang saya minggat ke Surabaya, situ nggak mau saudara kan. Nah, gayam 2 karung tadi dibeli oleh tuan rumah itu. 300 rupiah waktu itu kalau nggak salah itu 300. Saya pakai minggat ke Surabaya. Di Surabaya sini tertampung di stasiun tram Wonokromo itu, kebun binatang itu. Dulu nggak ada namanya maling apa broncos saja di situ ya, nggak ada hilang tinggal kemana-mana. Waktu itu tahun 57, 58 tuh pekerjaan juga sulit. Sampai ke Perak sana, akhirnya saya bekerja di penyebar semangat tahu. Koran ya, semangat di Jalan Penghela sana nomor 1 sana. Saya kerja sana suruh nyapu-nyapu karena nggak ngaku saya punya ijazah. Suruh nyapu bersih-bersih, dibakar itu bersih-bersih itu. Akhirnya kok bosan saya di situ ya, kok dibayar. Pada saat itu ijazah Bapak di Rusia ya Pak ya? Iya tertinggal semua, nggak ada punya apa-apa. Tapi waktu di situ belum jadi tentara kan belum. Nah terus itu minggat lagi ya, ternyata di Wonokromo situ, tentu banyak anak kok antri ke stasiun Wonokromo apa itu gitu ya. Nah, saya ikut ke sana itu bawa orang sana. Kalau sini saya tanya mau kemana? Ke Malang, ada apa? Kau melok ada tentara, itu angkatan laut. Ya aku melok, itu ya tahu. Ada banyak sekali calon-calon itu. Ya mau ujian ke Malang itu. Iya, akhirnya saya ikut, duduknya nggak punya duit. Ada syarat-syarat tertentu misal untuk menjadi seorang TNI? Nggak tahu ya, pokoknya melok gitu aja, ikut saja sana. Sampai di Malang sana, sudah ikut anak-anak tes itu. Ternyata tes itu 1 minggu, lulus saya, itu. Lulus saya langsung dibawa ke Surabaya sini, perkembangan. Kalau di situ akhirnya saya ditaruh di kapal. Langsung kapal-kapal, senang ya, keluarga saya tidak tahu kalau saya sudah tentara, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Hanya istri Bapak mungkin ya Pak? Iya, baru belum kawin saya sudah. Pada saat Belum kawin terus layar kemana-mana, ke Amerika kemana, belum kawin saya itu. Kawin saya itu tahun 69 akhir. Ya, 69 sudah kembali ke kapal. Saya itu katut dengan kawan saya ke Ngagel Wonokromo ini. Iya, tahu-tahu di situ ada gadis di situ di depan rumah kawan saya itu. Akhirnya kenal dengan saya, langsung kawin di situ. Iya. Dalam sejarah hidup Bapak nih, Pak Imam Supardi ini pernah pindah kemana-mana dari satu kapal ke kapal lainnya. Bapak Imam pernah kan ikut mengambil kapal penyapu ranjau USA. Nah, boleh cerita sedikit nggak Pak, itu kapan dan bagaimana prosesnya? Itu prosesnya begini ya, kapal itu kan dari Rusia dulu. Udah lama-lama. Kemudian sebenarnya ingin mengambil kapal yang baru. Waktu itu mau menghadapi itu mau bukaan Masa Lembu, Pertamina Masa Lembu. Itu kan harus dibersihkan, disapu ranjaunya. Nah itu harusnya itu. Pertama di situ tahu saya. Setelah itu ngambil kapal tuh sama dari New York itu berjalan 1 tahun itu. Ke mana Pak? New York ke Indonesia ini, langsung ke Surabaya. 1 tahun. Waduh. Karena kapalnya rusak, bukan kapal baru. Saya maintenance kapal itu artinya saya itu tiap kapal rusak saya yang dipanggil.
bantuan listriknya itu kadang mogok di laut itu ya saya ikut datang sana perbaiki. Pakai apa ponton itu seret nih. Oh, jadi Bapak bagian ke elektronik. Iya, elektro itu ya. Pak, ya. Bagian listriknya gitu ya. Bapak kan juga pernah mengenyam pendidikan di Iya. sekolah rakyat ya Pak ya. Iya. Itu kapan Pak Bapak mengikuti sekolah rakyat dan bagaimana sih Pak suasana sekolah rakyat? Nah, begini ya dulu zaman Belanda ya. Zaman Belanda itu ya sekolah ada itu hanya Belanda yang kelas 6, yang lainnya kelas 4, namanya Ongko Loro. Iya. Nah, jadi kalau nggak anaknya pegawai Belanda, dulu waktu saya kecil ya, tahu saya, tidak boleh sekolah SD yang ada di Jalan Pemuda itu. Di Jalan Pemuda Surabaya. Nah, Jalan Pemuda Surabaya kan sebelah sini kan ada taman itu, ada kantor pos, ada beringin itu, nah, sebelahnya itu kan sampai sekarang masih ada gedungnya itu. Ya itu di situ dulu. Anaknya pakai Belanda boleh kerja sekolah di situ. Nah sekolah di situ tuh yang nariknya itu masuknya ya jam 7 pulang jam 4 sore. Oh, dari Kelas 1 sampai kelas 6 itu iya jam 4 Itu berapa sore. pelajaran Pak pada saat itu? Waktu itu kalau nggak salah ya 6. Satu hari 6 mata pelajaran. 6 mata pelajaran. Iya. Berarti pada saat itu Bapak usia berapa tahun Pak? Saya kelahiran 33 waktu masuk itu tahun 40. 40-an. Iya 40-an saya masuk SD SR itu. Bapak juga sudah tahu ya Pak ya bagaimana sih Pak suasana kemerdekaan gitu. Itu sebenarnya waktu sekolah itu ya belum tahu merdeka, dan sampai 45 itu pun tidak tahu itu sudah merdeka atau belum. Cuman guru saya Belanda waktu itu masih Belanda, itu dulu kan namanya sekolah tadi sekolah zaman Belanda diganti sekolah Jepang SR itu. Kemudian Belanda itu cerita nanti Indonesia sebentar lagi mau merdeka gitu. Nah terus kemudian waktu itu tidak ada dengar radio belum ada radio dan belum ada. Belum ada, Kalau telepon media belum cetak ada. pada saat itu gimana? Nggak ada sama sekali nggak ada. Angkat terus tangan semua. Jadi kirim surat tangan semua. Tangan semua. Iya. Jadi nggak ada, belum ada berita apa-apa. Ya. Pasca kemerdekaan itu bagaimana Pak suasana? Nah, pasca kemerdekaan di Surabaya belum ada apa-apa. Ya di 17 Agustus 45 pun itu belum ada apa-apa. Tahunya kalau Indonesia merdeka itu dari mulut ke mulut gitu loh. Oh berarti belum ada media cetak? Belum ada, media apa-apa belum ada. Iya mulut ke mulut ada. Biasanya itu dulu yang ada di pasar, rame pasar. Merdeka gitu. Jadi lagu itu saya ya belum tahu, sekolah belum pernah nyanyi itu juga belum pernah. Belum tahu kok. Iya. Berarti Bendera ya belum pernah tahu, bendera belum pernah. juga belum. Saya belum pernah, belum ada benderanya. Iya. Ya Pak. Nah, lalu kalau bisa Bapak cerita sedikit itu pengambilan nama Indonesia itu dari mana Pak? Nah, kata Indonesia itu sebenarnya aslinya bahasa Belanda. Artinya bahasa Belanda. Ya, Indo itu bahasa Belandanya anak. Anak. Ya, bahasa Belandanya Indo artinya anak. Indo itu adalah. Nah, Asia itu dari Mikronesia, Austronesia, Melanesia, itu dari Asia Tenggara itu. Ya, jadi dulu namanya Thailand tuh Indochina kan gitu. Thailand Kamboja itu Indochina. Nah, orang-orang sini itu dulu namanya Nusantara. Ya, Nusantara itu kok orang itu kok sama dengan sana gitu. Berarti anak dari sana. Itu maksudnya Belanda tadi, sejarawan Belanda tahun 1880 itu datang sini. Dulu namanya sini tuh adalah India Belanda begitu ya. Nama Indonesia itu Belanda nyebut India Belanda. Hindia Belanda itu. Kalau orang Indonesia sendiri Nusantara itu. Nah, Nusa itu pulau, antara itu selat. Jadi pulau dan selatnya menyatu jadi satu, itu namanya Nusantara gitu. Berarti kalau misalnya Pak ya, Bapak bisa menceritakan ada nggak sih Pak mimpi-mimpi Bapak yang belum terwujud dalam sejarah hidup Bapak? Begini, mimpi saya belum terwujud itu begini. Sebenarnya saya ingin jadi profesor ya dulu ya. Karena cita-cita saya sekolah nilai saya nggak ada yang jelek sama sekali, nggak ada. Nggak ada. Itu yang perguruan tinggi 2 kali itu di atas 3,5, di atas 3,5 semua. Itu kemudian kalau jadi guru misalnya, jadi dosen misalnya, saya ingin bangsa Indonesia itu betul-betul yang cerdas gitu loh. Jangan dibodohi oleh bangsa asing gitu loh. Contoh seperti sekarang ini,
sangat lemah bangsa Indonesia itu. Semua penjajah itu kan masuk ke Indonesia itu paling gampang gitu loh. Karena apa itu Pak? Ya karena bodohnya bangsa kita. Contohnya aja ya, anak perempuan Indonesia, gadis-gadis Indonesia, kenal dengan laki-laki bule, bangganya bukan main. Betul enggak? Iya. Padahal itu orang asing kan gitu. Iya. Coba sampean kerja saja di orang asing. Misalnya ke Cina, ikut Belanda, ikut apa gitu. Ya, ngakunya dorong-dorong betul kan gitu. Gitu loh. Jadi contohnya dulu zaman penjajahan ke sini, ngedeknya kerajaan di sini. Namanya raja itu Sabto Pendito Ratu. Apa nama Sabto Pendito Ratu? Apa diucapkan raja itu adalah hukum gitu loh. Nah itu dulu kan begitu. Jadi Indonesia itu sangat lemah gitu. Makanya dulu ingin mengusir penjajah. Tapi kenyataannya kemerdekaan itu bukan lulus merdeka begitu saja. Jadi lawan Indonesia telah merdeka itu ada beberapa macam. Contohnya satu melawan sekutu. Gitu, Belanda dan sekutu mau datang ke sini lagi. Yang kedua rakyat Indonesia sendiri ingin negara kesatuan nggak mau. Jadi negara kesatuan nggak mau. Contohnya di Sumatera ingin mendirikan negara PRRI ya, mendirikan negara sendiri sana. Jawa Barat, Kartosuara, DITII, Tengah, Sebelah, dan Jawa Timur juga mendirikan negara sendiri. Sulawesi, Karimun-Jakar, mendirikan negara sendiri. Itu semua, jadi rebutan nggak karuan. Contohnya dulu mendirikan partai politik ya gitu, Indonesia mau begitu merdeka beberapa bulan itu sudah waktu menjelang konferensi meja bundar, round table conference itu terjadi perubahan pemerintahan Indonesia. Dulunya Republik Indonesia itu mengalami presidensil gitu ya, presiden kepala negara juga kepala pemerintahan gitu. Nah, tahun 45 tahun bulan November Desember itu sudah berubah menjadi Republik Indonesia Serikat gitu. Itu menjadi negara yang ada Perdana Menteri, ada Kabinet dan Perdana Menteri. Jadi presiden hanya sebagai kepala negara, segera yang pemerintah jalankan adalah Perdana Menteri. Jadi mulai dari 45 sampai 49 itu terjadi beberapa kali pemilihan Perdana Menteri. Jadi yang terkenal Perdana Menteri itu Hatta, Amir Sarikuddin misalnya. Itu yang jadi Perdana Menteri dulu. Akhirnya lambat rusak dulu partai. Sampai ada 10 partai pertama. Nah, nomor 1 adalah PNI pertama. Jadi merdeka itu partai yang ada PNI dipilih Soekarno sendiri. PNI, Partai Nasional Indonesia itu. Ya, hanya satu itu. Setelah itu 49 setelah konferensi meja bundar itu, ternyata banyak partai bertimbul. Jadi ada 10 partai rebutan mungkin kekuasaan di sana. Siapa saja Pak anggota partai di sini Ya. awal-awal? Awal-awal tuh banyak tokoh-tokoh yang dulu PPKI juga ikut mendirikan partai gitu loh. PPKI dulu. Iya, ada Pak Sumi, ya, ada PKI, iya, ada sekitar 10 partai ya, politik dulu itu ya. Terus akhirnya dadakan gak suka namanya Soekarno itu presiden kok hanya ditunjuk aja gak dipilih gitu loh. Nah akhirnya mereka tuh menghendaki pemilihan presiden gitu. Mulai dari situlah pemilihan presiden. Iya, mulai ada partai-partai itulah timbul gagasan. Tadi saya katakan bahwa imperialisme itu, liberal itu maunya kebebasan gitu loh. Nah ini diterima oleh bangsa Indonesia, tapi tadi kebebasan jadi radikal kan gitu. Akhirnya membentuk kelompok-kelompok tadi ingin merubah Indonesia bukan negara kesatuan lagi. Itu akhirnya terjadi perang kemana-mana. Nah di sanalah mulai saya itu dengar perang-perang sudah dengar, diceritai guru-guru SGB, SGA itu, wah ikut tuh rame-rame juga sudah ikut ya. Bapak itu tahu tentang kemerdekaan Indonesia juga dari guru ya Pak? Iya, pertama dari guru, cerita dari guru. Cerita dari guru. Iya. Akhirnya Bapak tahu. Iya, akhirnya kan belajar sejarah-sejarah, akhirnya saya baca lagi sejarah itu. Akhirnya sampai hafal sejarah itu gitu. Ya, Pak. Karena saya suka sejarah kan. Nah, kalau misalnya saya tanya nih Pak, apa sih Pak pesan dan kesan Bapak untuk generasi Indonesia? Ini generasi Indonesia itu betul-betul ya. Ini negara kita ini sebenarnya sudah maju. Cuman pengertian maju yang belum paham gitu ya. Ya, contohnya tadi, kenapa sudah merdeka barang kok mahal kan gitu ya. Ini harus dipahami betul pemuda sekarang itu. Oleh karena itu pemuda sekarang itu
mulailah belajar satu ide, satu gagasan menjadi duit gitu loh. Iya, jadi kan satu gagasan jadi duit, dua gagasan dua duit gitu loh. Jadi misalnya sekarang hanya pokoknya saya sudah kerja sudah enak-enak, akhirnya apa santai-santai saja tidak boleh. Nah, belajar terus menerus, kemudian jangan sampai kena liberalisme tadi. Nah, supaya kan liberalisme itu kalau sudah radikal, guru apa-apa diciduk karo polisi, ya itu loh. Ya toh? Ngomong keliru sedikit sekarang itu kan kena, gitu loh. Nah, pesan Bapak misal untuk anak-anak Indonesia yang kan mungkin Bapak sudah tahu sejarah Indonesia. Nah, kalau sekarang kan anak-anak zaman sekarang nggak peduli gitu, Pak. Iya, ini. Kira-kira apa nih, Pak, pesan Bapak untuk Namanya generasi begini ya, Pak. Indonesia juga? Anak itulah bobo keperadaan gitu ya. Itu apa, Pak? Gitu ya. Jadi anaknya itu nakal, bapaknya yang kena kan gitu ya. Nah, itu nama bahasa Jawa namanya anak pola bobo keperada. Nah, sekarang kadang kebalik, gitu sekarang zaman terbalik. Bapak pola, anak yang keperada gitu loh. Contohnya bapaknya korupsi, anak sekolah nggak mau. Kalau diajak kawan kan gitu. Nah, sekarang banyak zaman kebalik kan gitu ya. Banyak terbalik, harusnya orang tua itu mendidik anak itu memberi contoh. Seperti saya tadi guru. Nah, guru itu gugu dan ditiru kan gitu. Dimanapun, jangan di sekolah saja kan. Di rumah, di masyarakat dan sebagainya. Tunjukkan bahwa saya itu guru gitu ya. Berarti ini adalah waktu yang sangat menyenangkan sekali ya, Pak Iya. ya. Bisa berbincang dengan Bapak Imam Supadi Iya. dan saya berharap kedepannya kita bisa bertemu lagi, Pak. Terima kasih. Boleh, oke, minta maaf ya, ada kesalahan saya ya, Iya, atau Pak. kurang betul saya. Sebenarnya masih banyak saya ceritakan seluas. Masih banyak, Karena saya, ya. misalnya, bukan dari dasar 45, masih hafal saya. Oh, bisa Masih Pak? hafal. Oh, Bapak masih hafal dengan pembukaan. Wah, itu pembukaan ya, 4 alinea itu hafal. Hafal ya. Kemudian 4 pasal tentang peralihan, 2 ayat aturan tambahan itu ngelontok. 45 pasal Undang Dasar 45 yang lama belum ada perubahan, 4 kali perubahan itu hafal saya. Iya, Pak. Berarti Iya. berarti Bapak ini hebat sekali meskipun sudah 80 tahun tapi Bapak masih Iya. sehat, masih Amin, gagah, alhamdulillah, Pak, ya, ya. Semoga Bapak panjang umur ya, Pak. Ya, Dan kita alhamdulillah, bisa amin, ya. bertemu lagi di lain Alhamdulillah. kesempatan. Ya, cuman pesan-pesan saya yang paling penting di sini, satu ada sabar, Sabar. sabar ya. 2, pertama jangan tukang bujui, Oh, tidak boleh berbohong. nggak boleh berbohong gitu ya. Soalnya apa? Di situ baru rusak ya di situ manusia itu. Nomor 1 adalah tidak sabar. Nah, 2 bohong. Itu yang merusak apa manusia ini. Akhirnya jadi baik, jadi tidak baik gitu loh. Mungkin Ya, ini ya. akhir dari perbincangan kita ya, Ya, Pak ya. ya. Terima kasih, Pak, sudah menemani Ya. kami dan mau diajak untuk berbincang-bincang, Ya. membagikan kisahnya dan ceritanya ya, Pak ya. Ya, Dan sama-sama, ya. saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 untuk Republik Indonesia. Ya. Saya Alma Gloria pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.